Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Dokter Elektronika. Kali ini saya akan menentukan kabel input dan output dari trafo UPS ini. Di sini saya memiliki trafo UPS dengan 5 kabel ya teman-teman ya. Masih banyak lagi trafo yang UPS yang lainnya memiliki banyak kabel, ada 6 kabel, 8 kabel dan seterusnya. Ini adalah trafo UPS, di mana trafo UPS ini sendiri adalah trafo non CT ya teman-teman ya. Sebelum saya menentukan kabel inputnya, saya cek dulu apakah trafo ini masih layak pakai atau bagus ya. Saya akan melakukan pengecekan dengan menggunakan multitester dengan melakukan settingnya di parameter ohm ya teman-teman ya. Dengan cara menghubungkan kabel input dengan badan dan kabel output dari trafo ini. Apabila ada hubungan atau kabel-kabel lain saling berkaitan, maka trafo ini tidak layak pakai atau rusak ya teman-teman ya. Kita cek satu-satu, terserah probnya bolak-balik boleh ya, mau yang ini boleh, yang ini boleh. Kita cek satu-satu, kita cek kabel hitam dulu ya. Kita lihat di multitester tidak bergerak ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya tidak ada hubungan. Di kabel outputnya juga tidak ada hubungan. Yang ini juga tidak ada hubungan ya. Kita cek kabel selanjutnya. Dengan badan trafo tidak ada hubungan. Dengan kabel outputnya tidak ada hubungan. Kita cek kabel biru. Dengan badan trafo tidak ada hubungan. Dengan kabel output tidak ada hubungan. Dengan kabel output satu lagi tidak ada hubungan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada hubungan atau para nilai multitesternya ada pergerakan, berarti ada hubungan antara kabel input dengan kabel outputnya teman-teman ya. Jadi terjadi kerusakan di spool atau di lilitan di trafo. Baiklah teman-teman, mari kita tentukan kabel inputnya. Kabel input dapat ditentukan dengan dua cara, dengan menggunakan multitester dan dengan menggunakan bola lampu atau menghidupkan bola lampu dengan arus PLN dengan rangkaian seri ya teman-teman ya. Oke, pertama kita tentukan dengan multitester dulu. Pada prinsipnya hambatan yang paling besar itu merupakan kabel input dari trafo ya teman-teman ya. Kita cek satu-satu dulu. Probnya terserah bolak-balik boleh ya. Kita cek yang kabel hitam dengan kabel kuning. Dapat kita lihat nilai hambatannya 7,1 ohm ya. Kemudian kita cek kabel hitam dengan biru. Terlihat di sini 6,6 ya. Kemudian kita cek kabel kuning dengan biru. Di sini dapat kita lihat hambatannya 0,8 ohm ya. Jadi ini hambatannya yang paling kecil. Jadi dapat kita simpulkan kabel hitam dan kuning adalah kabel input karena memiliki hambatan yang paling tinggi ya teman-teman ya, 7,1. Sedangkan yang hitam sama biru ini bisa kita lihat 6,6 ya. Jadi kabel outputnya adalah hitam dan kuning ya. Kita pisahkan dulu, kemudian kita cek kabel outputnya ya. Kalau berhubungan berarti masih bagus, kalau tidak berhubungan ini kabel outputnya tidak bisa dipakai teman-teman ya. Kita lihat ada nilai dari multitesternya ya, berarti ada pergerakan ya teman-teman ya. Jadi ada hubungan antara kabel output ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan menilai tegangan yang keluar dari trafo ini ya, tegangan outputnya.
kita sudah dapat atau kita tentukan tadi kabel inputnya ya, yakni kabel hitam dan kuning. Sebelumnya kita menghubungkan trafo ini dengan arus PLN dengan menggunakan colokan PLN ya. Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu masing-masing kabel dengan menggunakan soket penghubung ya. Oke, saya hubungkan dulu kabel, terserah bolak-balik juga boleh teman-teman ya. Ini saya hubungkan dengan arus PLN ya. Oke, ini sudah terhubung. Tinggal mencolokkan ke arus PLN. Tapi sebelumnya kita set multitesternya ke parameter volt teman-teman ya, dengan volt AC ya, bukan DC ya teman-teman ya. Kita set ke yang AC ya. Ini adalah volt yang AC ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Oke, kita colok ke arus PLN. Oke, ini sudah terhubung dengan arus PLN. Kita cek tegangan outputnya ya, berapa ya teman-teman ya. Kita cek. Oke, dapat kita lihat ya teman-teman ya. Ini terdapat tegangan outputnya 12 AC ya teman-teman ya. Jadi ini tegangan outputnya 12 volt AC yang keluar dari trafo OPS ini. Oke, baiklah teman-teman, langkah selanjutnya untuk menentukan kabel inputnya, kita menggunakan atau merangkai bohlam dengan rangkaian seri dengan menggunakan arus PLN ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya siapkan dulu bahan dan alatnya. Saya menggunakan soket ya untuk penghubung kabelnya, kemudian holder lampu ya, holder lampu. Kemudian saya menggunakan bohlam yang di sini saya kebetulan memiliki bohlam yang 25 watt ya. Yang penting pada prinsipnya untuk menentukan kabel inputnya, kita lihat lampu yang menyala redup atau lampunya tidak menyala sama sekali, itu adalah kabel inputnya teman-teman ya. Jika menyala terang, itu kita tidak menggunakan kabel sebagai kabel input ya. Oke, langsung kita rangkai dulu bola lampu ini dengan rangkaian seri ya teman-teman ya. Yang ini kabel PLN ya, kita hubungkan ke salah satu bohlam ya. Kemudian kabel yang akan kita cek atau kabel input dari trafo kita hubungkan ke bohlam. Oke. Untuk kabel yang satu lagi dari PLN dan trafo akan melakukan pengecekan ya, atau untuk menentukan kabel yang kita tentukan sebagai input nantinya ya. Jadi ini kita hubungkan dulu dengan soket penghubung ya. Kemudian kita cek kabel warna kuning dulu ya. Kita cek kabel warna kuning.
kita hubungkan dengan rangkaian seri ya. Ini udah terhubung dengan rangkaian seri ya teman-teman ya. Ini kabel PLN, yang ini kabel dari trafo ya. Rangkaiannya seperti ini. Oke, kita colok ke PLN ya teman-teman ya. Yang ini kita colok, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat teman-teman ya, hidup. Tapi di sini saya lihat terlihat lampunya redup ya teman-teman ya. Coba saya matikan dulu lampunya. Dapat kita lihat teman-teman ya, lampunya hidup dan redup ya. Oke, kemudian kita cek kabel satu lagi ya. Saya matikan dulu arus PLN-nya. Kemudian kita cek kabel yang warna biru ya. Kita sambung. Kita colok ke PLN. Kita colok ya ke arus PLN ya. Oke, di sini terlihat terang ya teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan kabel inputnya adalah kabel kuning dan kabel hitam ya teman-teman ya. Jadi kabel inputnya adalah yang kabel yang warna kuning dan hitam, nanti akan kita hubungkan ke arus PLN. Oke. Sampai sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya, subscribe dan komen di bawah jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sahabat dari Dokter Elektronika.